Hati-hati dengan apa yang kalian cari, karena beberapa rahasia memang seharusnya tetap terkubur. Di balik reruntuhan observatorium kuno, sebuah portal raksasa baru saja terbuka, menuju kota melayang yang menyimpan jam keabadian. Emer Black menginginkan kekuatan untuk menguasai dunia, tapi ia tidak tahu kalau kota itu adalah perangkap mematikan bagi siapapun yang rakus akan waktu. Raka harus memilih, menyelamatkan harta karun tersebut, atau menghancurkannya demi menyelamatkan sejarah umat manusia. Apakah Raka berhasil keluar sebelum portal itu lenyap menjadi butiran pasir? Temukan jawabannya hanya di Radio Kelam. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kota Fata Morgana, klik dulu tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Karena di sini, setiap detik adalah misteri. Selamat datang di Radio Kelam. Malam ini, kita tidak hanya akan bercerita tentang hantu yang melompat di balik pohon pisang. Kita akan masuk ke dalam sebuah rahasia yang terkubur bersama debu dan waktu. Rahasia yang seharusnya tetap diam, namun tidak sengaja dibangunkan oleh rasa bosan seorang remaja. Kisah kita bermula di sebuah desa yang namanya bahkan sulit ditemukan di Google Maps. Desa Sukasepi, nama yang sangat akurat, karena di sini, suara jangkrik pun terdengar seperti konser rock saking sunyinya. Disinilah Raka berada. Raka bukan remaja biasa yang hobi nongkrong di kafe estetik. Dia adalah anak yang tangannya selalu belepotan oli. Dia bisa memperbaiki jam dinding kuno hanya dengan jepit rambut dan doa. Namun, kejeniusannya tidak bisa memperbaiki satu hal, hubungan orang tuanya. Ayah dan ibu Raka sedang berada di ambang perpisahan. Masalah klasik, bisnis keluarga yang bangkrut dan tumpukan beban yang membuat suasana rumah lebih panas dari kompor meleduk. Akhirnya, Raka pun diasingkan sementara ke rumah kakeknya, kakek Dharma, dengan alasan liburan. Padahal Raka tahu, ini hanyalah cara halus agar dia tidak perlu mendengar piring terbang di dapur setiap malam. Rumah kakek Dharma adalah definisi nyata dari rumah kuno di film-film misteri. Kayunya tua, berderit setiap kali diinjak, dan aromanya adalah campuran antara kayu lapuk dan minyak kayu putih. Kek, di sini sinyalnya cuma ada 2 baris, itu pun kalau saya panjat pohon kelapa ya. Gerutu Raka suatu sore sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke langit. Kakek Dharma yang sedang asyik menyeruput kopi hitamnya hanya terkekeh. Sinyal itu tidak penting, Raka. Yang penting itu, koneksi. Coba kamu cari koneksi dengan alam, atau minimal koneksi dengan sapu lidi di sana. Bersihkan gudang belakang, daripada kamu cuma mainan benda tipis itu. Raka menghela napas. Dengan langkah gontai dan perasaan yang lebih berat daripada beban hidupnya, Raka berjalan menuju gudang di bagian belakang rumah. Gudang itu terlihat seperti tidak pernah dibuka sejak zaman penjajahan. Pintunya miring, gembotnya berkarat, dan dikelilingi sarang laba-laba yang ukurannya cukup untuk menjerat seekor kucing. Oke Raka, anggap saja ini misi sampingan di dalam game. Gumamnya menyemangati diri sendiri. Begitu pintu terbuka, krek, suara engselnya terdengar seperti jeritan yang mengagetkan. Debu beterbangan seperti salju di kutub utara, membuat Raka bersin-bersin hebat. Di dalam sana, tumpukan barang antik, mesin ketik tua, hingga sepeda ontel yang sudah tidak punya ban berserakan di mana-mana. Raka mulai memindahkan kardus-kardus berat. Suasana di dalam gudang itu sangat aneh. Meski matahari masih bersinar di luar, udara di dalam sini terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk, seolah-olah ada AC raksasa yang tidak terlihat. Wah, kakek simpan apa saja sih di sini? Koleksi debu internasional. Raka bergumam sambil menarik sebuah lemari kayu kecil yang sudah hancur dimakan rayap. Tiba-tiba, mata Raka menangkap sesuatu di pojok ruangan. Di bawah tumpukan kain jarik tua yang sudah bolong-bolong, ada sebuah kotak kayu berwarna hitam pekat. Kotaknya tidak besar, kira-kira seukuran kotak bekal makan siang, tapi beratnya minta ampun. Raka membawa kotak itu ke tengah ruangan yang sedikit terkena cahaya dari celah atap. Kotak itu tidak punya kunci. Di bagian penutupnya, terdapat ukiran rumit yang membentuk labirin melingkar. Raka tersenyum. Ini adalah makanan empuk untuk otaknya yang hobi mekanik. Menarik, ini bukan kotak sembarangan. Ini kotak teka-teki. Raka mulai memutar-mutar bagian ukiran di atasnya. Klik, klik, sret. Suara mekanisme di dalam kotak itu terdengar sangat halus. Namun, di tengah keseriusannya,
Raka merasakan sesuatu yang tidak enak. Bulu kuduknya berdiri. Dia merasa seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya, mengintip ke arah kotak tersebut. Raka menoleh dengan cepat. Kosong. Hanya ada bayangan tiang kayu yang memanjang. Tenang Raka. Itu cuma imajinasimu yang kebanyakan nonton film misteri. Fokus. Ucapnya pada diri sendiri, meski keringat dingin mulai menetes di dahinya. Setelah hampir 15 menit mencoba berbagai kombinasi, akhirnya, klak, penutup kotak itu terbuka sedikit. Raka membukanya perlahan. Di dalamnya, beralaskan kain beludru merah yang sudah kusam. Terdapat sebuah benda logam berbentuk lingkaran dengan duri-duri di sekelilingnya, menyerupai matahari. Warnanya emas kusam, berat, dan terasa sangat dingin saat disentuh. Apa ini? Mainan zaman dulu? Atau dekorasi pagar? Raka mengangkat benda itu. Tiba-tiba, matahari mulai tenggelam di ufuk barat, dan seberkas cahaya bulan mulai masuk melalui lubang kecil di atap gudang. Cahaya putih pucat itu jatuh tepat mengenai benda logam di tangan Raka. Seketika, sesuatu yang mustahil terjadi. Benda logam itu mulai bersinar. Bukan sinar lampu yang menyilaukan, tapi pendaran cahaya kuning keemasan yang berdenyut, seolah-olah benda itu memiliki jantung. Ukiran di permukaannya mulai bercahaya satu persatu, membentuk pola-pola kuno yang tidak pernah Raka lihat sebelumnya. Demi apa? Ini keren banget. RGB versi kuno, seru Raka antara takjub dan ngeri. Namun, kegembiraan Raka terhenti saat terdengar langkah kaki berat di ambang pintu gudang. Tap, tap, tap. Raka membeku. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan besar muncul di pintu. Raka, apa yang kamu temukan? Suara itu berat dan berwibawa. Wah, jangan makan saya, teriak Raka sambil refleks melempar sandal jepitnya ke arah bayangan tersebut. Aduh, Raka, ini kakek. Kakek Dharma muncul sambil mengelus dahinya yang baru saja terkena serangan sandal jepit Raka. Kakek? Aduh, maaf kek. Saya kira penjaga gudang ini. Raka terengah-engah, tangannya masih memegang benda bersinar itu. Kakek Dharma melangkah masuk. Begitu matanya tertuju pada benda di tangan Raka, wajah sang kakek berubah drastis. Dia tidak lagi terkekeh. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak penuh ketakutan sekaligus kekaguman. Astaga, kunci surya, bisik kakek Dharma. Suaranya gemetar. Kunci apa, kek? Ini mainan bercahaya? Harganya mahal ya? Bisa buat bayar hutang papa? Tanya Raka beruntun. Kakek Dharma mendekat, tangannya gemetar hendak menyentuh benda itu tapi dia urungkan. Ini bukan mainan, Raka. Dan harganya tidak bisa diukur dengan uang. Ini adalah kunci surya. Artefak legendaris dari kerajaan kuno yang hilang ratusan tahun lalu. Kakek kira ini hanya dongeng yang diceritakan ayah kakek dulu. Kakek Dharma menatap Raka dengan tatapan yang sangat serius, tatapan yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Raka, benda ini tidak seharusnya ditemukan. Ia adalah pembuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup. Sekarang ia sudah bersinar, itu artinya ia sudah mengenali darah yang membangunkannya. Maksud kakek apa? Darah? Saya cuma megang doang. Kek, nggak pakai berdarah-darah. Raka mulai merasa suasana menjadi sangat mencekam. Di luar, suara jangkrik yang tadinya bising tiba-tiba berhenti total. Kesunyian yang memekakkan telinga menyelimuti gudang tua itu. Dengar, Raka, kakek Dharma berbisik lirih. Kunci ini bersinar karena ia merasakan kehadiran pemiliknya. Dan di saat ia bersinar, para pemburu di luar sana juga akan merasakannya. Kita tidak aman lagi di sini. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari atap gudang. Sesuatu yang berat sedang bergerak di atas mereka. Suaranya bukan seperti manusia, lebih seperti sesuatu yang merayap dengan banyak kaki. Raka menengadah ke atas, dan di sela-sela atap kayu yang retak, dia melihat sepasang mata berwarna merah menyala sedang menatap tajam ke arahnya. Kek, ada yang di atas, bisik Raka dengan suara tercekat. Kakek Dharma menarik tangan Raka. Lari, Raka. Jangan lepaskan kunci itu. Lari. Dan tepat saat mereka berhamburan keluar dari gudang, sebuah ledakan energi kecil muncul dari benda di tangan Raka, menerangi seluruh kegelapan desa Sukaspi sesaat, sebelum semuanya kembali menjadi gelap yang lebih pekat dari sebelumnya. Petualangan terbesar,
Dan paling menegangkan, dalam hidup Raka baru saja dimulai. Dan dia bahkan belum sempat sarapan. Akhir dari bagian 1. Bagaimana nasib Raka dan kakek Dharma? Siapakah pemilik mata merah di atap gudang itu? Dan mampukah kunci surya menyelamatkan keluarga Raka atau justru menghancurkan dunia? Jangan beranjak dulu. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang, agar kalian tidak tertinggal saat portal ke bagian 2, Legenda Kota yang Hilang terbuka. Di sana, kita akan melihat pelarian berbahaya yang akan menguji batas keberanian kalian. Saya Radio Kelam. Tetaplah waspada, karena kegelapan punya cara tersendiri untuk menemukan kalian. Malam semakin larut di desa Sukasepi. Setelah insiden mata merah di atap gudang yang ternyata hanya musang obesitas yang sedang mencari makan, Raka dan kakek Dharma kini duduk di ruang tengah. Pintu dan jendela sudah dikunci rapat, bahkan kakek menambahkan palang kayu yang entah beliau dapat dari mana. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Di atas meja kayu jati yang penuh goresan, benda logam bernama kunci surya itu masih berpendar pelan. Cahayanya redup-redup, seperti lampu tidur yang baterainya mau habis, tapi auranya membuat bulu kuduk Raka meremang disko. Raka menatap benda itu dengan mata berbinar-binar, tapi bukan karena kagum pada sejarahnya. Di matanya, benda itu berubah menjadi simbol mata uang. Rupiah, dolar, euro, semuanya berputar di kepala Raka seperti mesin slot kasino. "Cat!" bisik Raka memecah keheningan. "Kakek bilang ini artefak kerajaan kuno yang hilang kan? Berarti kalau kita jual di pasar barang antik, atau minimal kita lelang di internet, ini harganya bisa buat beli ruko 3 lantai. Cat, hutang papa lunas, mama nggak jadi minta pisah, dan sisa uangnya bisa buat Raka beli motor sport. Gimana? Win-win solution, kan?" Kakek Dharma melotot. Matanya yang sudah rabun itu tiba-tiba tajam setajam silet. "Raka, kamu ini otaknya isinya kalkulator semua ya? Dengar baik-baik. Benda ini bukan emas batangan yang bisa kamu gadai di pinggir jalan." Kakek Dharma menarik napas panjang, lalu membetulkan letak sarungnya. Suaranya berubah menjadi berat dan misterius, persis seperti narator acara dunia lain. "Kunci surya ini adalah satu-satunya akses menuju kota Fata Morgana. Sebuah kota emas legendaris yang disembunyikan di lipatan dimensi lain. Ratusan tahun lalu, para ilmuwan terhebat mengumpulkan teknologi maju mereka di sana agar tidak jatuh ke tangan raja-raja yang serakah. Mereka menyegel kota itu, dan kuncinya, ya benda yang kamu pegang itu." Raka menelan ludah. "Kota emas? Berarti di sana, emasnya lebih banyak lagi dong, Cat? Wah, kalau gitu kita harus ke sana, ambil 1 batako emas, terus pulang." "Dasar bocah matre." Kakek Dharma menjitak kepala Raka pelan. "Bahayanya bukan soal emas, Raka, tapi teknologi di sana. Ada hal-hal yang belum siap diterima manusia zaman sekarang. Kalau kunci ini jatuh ke tangan orang jahat, dunia bisa kacau balau sebelum waktunya." Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari arah jendela samping. Gubrak! Raka dan kakek Dharma langsung loncat dari kursi. Raka menyambar toples kerupuk kaleng sebagai senjata, sementara kakek Dharma memegang tongkat saktinya. "Siapa itu? Jangan macam-macam. Saya punya kerupuk alot. Kalau dilempar bisa benjol," teriak Raka dengan suara gemetar. Jendela terbuka paksa. Sesosok manusia memanjat masuk dengan susah payah, lalu jatuh terguling di lantai ruang tamu dengan tidak estetik sama sekali. "Aduh, pinggangku." Erang sosok itu. Raka menyipitkan mata. Ternyata itu bukan hantu, bukan juga ninja, melainkan seorang perempuan muda berkacamata tebal, rambutnya diikat asal-asalan, dan bajunya penuh saku seperti tukang pancing. Dia membawa tas ransel yang terlihat sangat berat. "Siapa kamu? Malingnya? Maling kok lewat jendela? Pintu depan kan ada belnya," seru Raka masih siaga dengan toples kerupuk. Perempuan itu berdiri sambil membetulkan kacamatanya yang miring. "Tunggu, jangan lempar. Saya bukan maling. Nama saya Sarah. Saya mahasiswi arkeologi yang lagi penelitian di candi sebelah desa ini." "Arkeologi?" Kakek Dharma menurunkan tongkatnya sedikit. "Ngapain kamu ngintip rumah orang malam-malam?" Sarah menunjuk ke arah kunci surya di atas meja. Matanya berbinar, lebih antusias daripada Raka saat melihat diskon kuota internet.
Saya tidak sengaja dengar percakapan kalian dari luar. Dan astaga, itu beneran kunci surya. Legenda itu nyata. Sarah mendekat tanpa rasa takut, seolah lupa dia baru saja menerobos masuk rumah orang. Kalian dalam bahaya besar. Serius. Bahaya level waspada merah. Bahaya apa? Paling cuma tetangga yang iri. Cibir Raka. Sarah menggeleng cepat. Wajahnya berubah serius. Kalian pikir cuma kalian yang cari benda ini? Di dunia pasar gelap, kunci surya adalah Holy Grail. Ada kolektor gila bernama Emmer Black. Dia konglomerat jahat yang terobsesi dengan teknologi kuno. Dia percaya teknologi di kota Fata Morgana bisa bikin dia awet muda dan menguasai dunia. Emmer Black? Namanya klise banget kayak penjahat kartun Minggu pagi. Komentar Raka, masih skeptis. Jangan bercanda, potong Sarah tegas. Emmer Black punya satelit pelacak energi kuno. Saat kunci itu bersinar tadi sore, satelitnya pasti sudah menangkap sinyal. Anak buahnya mungkin sudah. Belum sempat Sarah menyelesaikan kalimatnya, suasana di luar rumah berubah mencekam. Suara jangkrik yang tadi mulai bersahutan, tiba-tiba mati mendadak. Sunyi senyap. Lalu, terdengar suara mesin mobil yang halus namun berat mendekat. Bukan suara motor bebek warga desa, tapi suara mesin mobil mahal. From. Cahaya lampu sorot yang sangat terang menembus celah-celah ventilasi rumah kakek, menyapu ruang tamu seperti lampu disko, tapi versi horor. Matikan lampunya, bisik kakek Dharma. Raka refleks menekan saklar. Gelap gulita. Hanya kunci surya yang masih berpendar lemah di tangan Raka. Raka buru-buru memasukkannya ke dalam saku jaketnya supaya tidak jadi sasaran tembak. Mereka bertiga mengintip dari balik gorden jendela. Di halaman depan rumah kakek yang biasanya cuma ada ayam kampung, sekarang terparkir 2 mobil SUV hitam besar. Dari mobil itu, keluar 4 orang pria berbadan tegap, memakai jas hitam rapi dan kacamata hitam. Itu mereka, bisik Sarah gemetar. Pasukan elit Emmer Black. Mereka nggak segan-segan membakar satu desa cuma buat dapat apa yang mereka mau. Wah, gila. Malam-malam pakai kacamata hitam? Nggak nabrak tuh. Raka masih sempat-sempatnya berkomentar, meski kakinya sudah gemetar hebat seperti agar-agar. Salah satu pria berjas hitam itu, yang badannya paling besar dan kepalanya botak licin, mengeluarkan alat pemindai di tangannya. Alat itu berbunyi. Bip, bip, bip. Si botak menunjuk lurus ke arah pintu depan rumah kakek. Mereka tahu kita di sini, bisik Sarah panik. Kita harus keluar. Sekarang. Lewat mana? Pintu depan sudah diblokir boyband jas hitam itu. Panik Raka. Kakek Dharma tiba-tiba tersenyum. Senyum yang misterius dan sedikit jahil. Tenang. Kakek sudah tinggal di rumah ini sejak zaman Belanda. Rumah ini punya jalur evakuasi khusus. Jalur evakuasi? Keren banget, Kek. Ada ruang bawah tanah rahasia di balik lemari buku. Tanya Raka penuh harap. Bukan. Lewat kandang ayam di belakang dapur. Di situ ada lubang tikus besar yang tembus ke kebun jagung tetangga. Ayo. Raka melongo. Hah? Lewat kandang ayam? Kek, ini baju distro mahal. Mau baju mahal atau nyawa mahal? Cepat. Kakek Dharma menarik tangan Raka. Sarah mengekor di belakang sambil menggendong tas beratnya. Mereka berlari ke dapur. Sementara di depan, terdengar suara pintu didobrak kasar. Rak, cari kuncinya. Jangan biarkan orang tua itu lolos. Terdengar teriakan si botak. Raka, kakek, dan Sarah sampai di pintu belakang. Kakek membuka pintu kecil yang menuju kandang ayam. Baunya, aduhai. Aroma kotoran ayam yang difermentasi bertahun-tahun langsung menyambut hidung mereka. Lewat sini. Merangkak, perintah kakek. Raka mau menangis rasanya. Tapi suara langkah kaki sepatu pantofel yang berat semakin mendekat dari ruang tamu. Mau tidak mau, Raka menjatuhkan dirinya ke tanah yang becek dan bau, merangkak di antara ayam-ayam yang kaget dan berkokok protes. Maaf ya ayam, numpang lewat, jangan patuk pantat saya. Gumam Raka sambil merayap. Sarah di belakangnya terlihat lebih profesional. Sepertinya dia sudah biasa belusukan di situs purbakala. Kakek Dharma, jangan tanya. Orang tua itu gesiknya luar biasa. Mungkin karena sering mengejar maling mangga.
Mereka berhasil keluar dari kandang ayam dan masuk ke rimbunnya kebun jagung tepat saat para pria berjas hitam itu menyerbu masuk ke dapur. "Bos, mereka kabur lewat belakang. Baunya, bau ayam," terdengar teriakan salah satu penjahat. "Kejar, jangan pedulikan baunya. Bawa mereka hidup atau mati." Di tengah kebun jagung yang gelap dan berisik karena gesekan daun, Raka, Kakek, dan Sarah berlari sekuat tenaga. Napas Raka memburu, jantungnya serasa mau copot. Ini bukan lagi soal membayar hutang atau liburan yang membosankan. Ini adalah pelarian hidup dan mati. "Cat, kita mau kemana?" teriak Raka sambil menepis daun jagung yang menampar wajahnya. Kakek Dharma berhenti sejenak di dekat sebuah pohon beringin besar. Napasnya tersengal. Dia menunjuk ke arah stasiun kereta tua yang sudah tidak beroperasi di ujung desa. Stasiun lama. Di sana ada kereta barang terakhir yang lewat tengah malam ini menuju perbatasan gurun. Koordinat kota itu ada di sana. Kita harus naik kereta itu sebelum Emer Black menutup semua akses keluar desa. "Kereta barang? Kita jadi penumpang gelap," Sarah memastikan. "Ya, kecuali kamu mau jadi penumpang mobil jenazah," jawab kakek tegas. Mereka kembali berlari. Di kejauhan, sorot lampu senter para pengejar terlihat menyisir kebun jagung. Suara gonggongan anjing pelacak mulai terdengar. Malam itu, desa Sukasepi tidak lagi sepi. Dan Raka baru saja menyadari bahwa kunci di sakunya bukan hanya berat di timbangan, tapi juga berat di nasib. Akhir dari bagian 2. Raka, Kakek Dharma, dan Sarah kini menjadi buronan. Mereka kotor, bau ayam, dan dikejar oleh pasukan elit bersenjata. Apakah mereka berhasil mencapai stasiun tepat waktu? Dan kejutan apa yang menanti mereka di dalam kereta tua yang menuju ke antah berantah itu? Jangan kemana-mana. Tekan tombol like jika kalian suka ketegangan yang berbau kandang ayam ini. Dan pastikan kalian subscribe Radio Kelam sekarang juga. Karena di bagian 3, pelarian ke gurun pasir, kita akan melihat aksi kucing-kucingan paling menegangkan di atas gerbong kereta yang melaju kencang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah waspada. Selamat datang kembali para penumpang Radio Kelam. Pastikan tiket kalian sudah di tangan, karena malam ini kita akan menaiki kereta terakhir menuju antah berantah. Kereta yang tidak menjanjikan kenyamanan, melainkan menjanjikan ketegangan di setiap gerbongnya. Setelah aksi pelarian dramatis melewati kandang ayam yang membuat Raka, Kakek Dharma, dan Sarah beraroma seperti peternakan berjalan, mereka akhirnya tiba di stasiun tua di ujung desa Sukasepi. Stasiun itu sudah tidak layak disebut stasiun. Lebih mirip rumah hantu yang kebetulan ada relnya. Ilalang tumbuh setinggi pinggang di sela-sela bantalan rel, dan lampu penerangannya berkedip-kedip seperti kode Morse minta tolong. Tepat pukul 12 malam, suara peluit kereta terdengar melengking, membelah kesunyian malam. Bukan suara peluit digital yang merdu, tapi suara uap panas yang menjerit. Tuut, tuut. Sebuah lokomotif hitam legam dengan gerbong-gerbong berkarat muncul dari balik kabut. Ini adalah kereta barang lintas provinsi yang legendaris. Sering disebut warga sekitar sebagai kereta hantu, karena jadwalnya yang hanya muncul saat tengah malam dan isinya seringkali tidak masuk akal. "Ayo naik, gerbong belakang," teriak Kakek Dharma sambil berlari mengejar kereta yang mulai melambat. Raka yang napasnya sudah sening kamis berusaha mengimbangi langkah kakeknya. "Cat, ini kereta apa rongsokan berjalan? Yakin aman? Jangan-jangan rodanya dari kaleng kerupuk. Jangan banyak protes. Naik atau ditinggal Emer Black," seru Sarah sambil mendorong punggung Raka agar bisa memanjat pintu gerbong barang yang terbuka. Dengan susah payah, mereka bertiga berhasil melompat masuk ke dalam gerbong barang yang gelap dan pengap. Mereka jatuh terjerembab di atas tumpukan karung goni. "Aduh tulang mudaku," keluh Raka sambil memijat punggungnya. Gerbong itu bau apek. Isinya campuran antara karung beras, kotak kayu, dan di pojok sana ada 2 ekor kambing yang menatap mereka dengan tatapan menghakimi. "Embet," kambing itu mengembit, seolah berkata, "Ngapain kalian di sini?" Setelah mengatur napas, Sarah segera mengeluarkan senter kecil dan memeriksa bagian belakang kunci surya yang masih digenggam erat oleh Raka. Di bawah cahaya senter, ukiran di belakang kunci itu terlihat lebih jelas. "Lihat ini," bisik Sarah serius. "Ada koordinat yang terukir mikro di sini. 07 derajat lintang selatan,
110 derajat bujur timur. Titik ini mengarah ke tengah gurun pasir hantu, wilayah tandus di perbatasan yang sudah ditinggalkan penduduk puluhan tahun lalu. Gurun pasir hantu? Namanya nggak ada yang lebih ramah lingkungan dikit apa? Kayak gurun pasir ceria gitu. Raka berkomentar sambil membersihkan bulu ayam yang menempel di jaketnya. Kakek Dharma menatap keluar celah gerbong. Wajahnya tegang. Kita harus sampai di sana sebelum bulan purnama ini berakhir, Raka. Kunci surya hanya bisa membuka gerbang saat energinya penuh oleh cahaya purnama. Kalau kita terlambat, kita harus menunggu 1 bulan lagi. Dan dalam 1 bulan itu, Emir Black pasti sudah menemukan kita. Kereta melaju semakin kencang, menembus kegelapan hutan jati yang perlahan berganti menjadi lanskap tanah tandus. Suara roda besi beradu dengan rel menciptakan irama yang hipnotis namun mencekam. Jegujuk, jegujuk, jegujuk. Sementara itu, di dimensi lain, maksudnya di jalan raya yang beraspal mulus, sebuah mobil sedan keluarga melaju dengan kecepatan tinggi. Di dalamnya, ada Papa dan Mama Raka. Suasana di dalam mobil itu panas, tapi bukan karena AC-nya mati, melainkan karena panik dan penyesalan. Beberapa jam yang lalu, setelah mendapat kabar dari tetangga bahwa Raka kabur dikejar orang-orang berjas hitam, mereka menemukan buku harian Raka yang tertinggal di kamar. Di sana, Raka menuliskan niatnya. Kalau aku bisa menemukan harta karun kakek, Papa sama Mama nggak perlu pisah gara-gara uang. Aku mau jadi pahlawan buat mereka, walaupun aku takut hantu. Membaca itu, pertengkaran mereka tentang siapa yang salah mengurus bisnis seketika lenyap, digantikan oleh rasa bersalah yang menusuk dada. Ini salahku, Ma, ucap Papa Raka sambil mencengkeram setir. Matanya berkaca-kaca. Aku terlalu sibuk mikirin hutang sampai lupa kalau Raka itu anak yang paling peduli sama kita. Sudah Pak, jangan nyalahin diri sendiri terus. Yang penting sekarang kita susul Raka. Sinyal GPS dari HP Raka terakhir terdeteksi bergerak cepat ke arah timur. Dia pasti naik kereta barang itu, jawab Mama Raka sambil mengecek peta di ponselnya. Tangannya gemetar. Bertahanlah Raka, Papa sama Mama datang. Bisik Papa Raka sambil menginjak pedal gas lebih dalam. Mobil sedan itu melesat, menyalip truk-truk besar, bertekad mengejar kereta tua yang membawa harta paling berharga mereka, anak semata wayang mereka. Kembali ke dalam kereta tua itu. Suasana di gerbong barang mulai terasa tidak nyaman. Bukan karena bau kambing, tapi karena Raka merasa diawasi. Instingnya sebagai gamer yang sering main game stealth mulai bekerja. Kek, Sarah, kalian ngerasa nggak sih? Dari tadi kayak ada yang ngintip dari gerbong sebelah, bisik Raka. Gerbong barang tempat mereka berada terhubung dengan gerbong penumpang kelas ekonomi di depannya melalui pintu besi kecil. Pintu itu memiliki kaca kecil yang buram dan retak. Sarah menyorotkan senternya ke arah pintu itu. Kosong. Mungkin cuma perasaanmu, Raka. Efek lapar dan kurang tidur, kata Sarah. Enggak, serius. Tadi aku lihat ada bayangan topi fedora. Siapa yang pakai topi fedora zaman now kalau bukan agen rahasia atau cosplayer Michael Jackson? Raka bersikeras. Untuk membuktikan ucapannya, Raka memberanikan diri mendekati pintu penghubung itu. Dia mengintip lewat kaca yang kotor. Di gerbong sebelah, yang hanya diterangi lampu kuning remang-remang, duduk beberapa penumpang yang tidur terkulai. Tapi di baris paling belakang, duduk seorang pria dengan jaket kulit hitam dan topi fedora. Pria itu tidak tidur. Dia sedang membersihkan sebuah benda mengkilap di tangannya. Sebuah pisau belati. Dan yang lebih mengerikan, di telinganya terpasang ARPC yang menyala biru. Target terlihat. 3 orang di gerbong barang. 1 tua, 1 wanita, 1 remaja. Ganti. Pria itu bergumam pelan, tapi gerakan bibirnya terlihat jelas oleh Raka. Raka mundur dengan wajah pucat pasi. Oke, fix. Itu bukan cosplayer. Itu agen bayaran. Dia bilang aku remaja. Kurang ajar. Padahal aku sudah hampir dewasa. SST, pelankan suaramu. Sarah menarik Raka menjauh. Itu pasti mata-mata Emir Black yang menyusup. Kita harus apa? Lompat? Tanya Raka panik. Jangan gila. Kecepatan kereta ini 80 km per jam. Lompat sama saja celaka, kata kakek Dharma tenang. Ketenangan kakek Dharma ini kadang membuat Raka bingung. Ini orang tua pemberani atau sudah pasrah?
Tiba-tiba, pintu penghubung itu terbuka perlahan. Kreyek, pria bertopi fedora itu melangkah masuk ke gerbong barang. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Dia menatap Raka, Sarah, dan kakek Dharma bergantian. Kemudian tatapannya berhenti pada saku jaket Raka yang menimbulkan cahaya redup kunci surya. "Serahkan kuncinya, dan kalian boleh turun di stasiun berikutnya dengan selamat," ucap pria itu datar. Suaranya serak-serak basah, tipe suara profesional. Raka, kakek, dan Sarah mundur perlahan hingga punggung mereka menabrak tumpukan karung beras. Mereka terpojok. "Wah, Om, jangan galak-galak dong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik sambil ngopi." Raka mencoba melawak untuk menutupi ketakutannya, tapi suaranya cempreng. Pria itu tidak tertawa. Dia maju selangkah sambil memutar-mutar pisau belatinya dengan gaya juggling. Waktu habis. Dia menerjang maju. "Raka, tunduk!" teriak kakek Dharma. Raka refleks menjatuhkan diri ke lantai. Pisau itu menyambar udara kosong di atas kepalanya, memotong beberapa helai rambut jambul kebanggaannya. "Jambul gue!" teriak Raka histeris. Kakek Dharma, dengan gerakan yang mengejutkan untuk seusianya, mengayunkan tongkat kayunya ke arah kaki si mata-mata. "Buk!" Pria itu terhuyung, tapi tidak jatuh. Dia kuat sekali. Dia berbalik dan menendang tongkat kakek hingga terlempar keluar gerbong yang pintunya terbuka. "Kakek!" Sarah berteriak. Dia melemparkan tas ransel beratnya yang berisi buku-buku arkeologi tebal ke arah si mata-mata. "Makan nih ilmu pengetahuan." Buah! Tas itu menghantam wajah si mata-mata. Kacamata hitamnya pecah. Dia mengerang marah. "Kalian bocah-bocah pengganggu." Pria itu menggeram. Matanya merah menyala karena marah. Situasi berubah dari buruk menjadi bencana. Raka yang tergeletak di lantai dekat kaki kambing, melihat sebuah kesempatan. Di dekat pintu gerbong yang terbuka lebar, ada tali pengikat terpal yang kendor. Dan angin gurun di luar sana bertiup sangat kencang. Otak mekanik Raka bekerja cepat. Hukum fisika, gaya sentrifugal, dan sedikit keberuntungan. Gumamnya. Saat si mata-mata mengarahkan pandangannya ke arah Sarah, Raka mengambil kunci surya dari sakunya. "Hei botak, lihat sini," teriak Raka. Si mata-mata menoleh. Raka mengarahkan permukaan kunci surya yang mengkilap itu tepat ke arah cahaya bulan purnama yang masuk dari pintu terbuka. Sering, pantulan cahaya bulan yang diperkuat oleh artefak kuno itu memancarkan kilatan cahaya yang menyilaukan mata, seperti lampu flash kamera raksasa. "Arge! Mataku!" Si mata-mata menutup matanya yang silau. Dalam kebutaan sesaat itu, Raka menendang karung beras di sebelah si mata-mata. Karung itu menggelinding, membuat si mata-mata terpeleset. Dia jatuh terlentang, meluncur ke arah pintu gerbong yang terbuka lebar. "Wah!" Pria itu berusaha menggapai pinggiran pintu, tapi tangannya licin. Tubuhnya terlempar keluar dari kereta yang melaju kencang, jatuh berguling-guling di semak belukar gurun. "Dah Om, jangan lupa kasih bintang 1 buat pelayanannya." Raka melambaikan tangan ke arah kegelapan malam. Napasnya memburu hebat. Kakek Dharma dan Sarah terduduk lemas. "Gila, kamu gila Raka." Sarah geleng-geleng kepala, tapi ada senyum kagum di wajahnya. Ide pantulan cahaya itu jenius. "Yah, namanya juga The Power of Kepepet." Raka menyeringai, meski tangannya masih gemetar hebat. Namun, kemenangan kecil itu tidak berlangsung lama. Kereta mulai melambat. Udara di sekitar mereka berubah menjadi panas dan kering. Debu pasir mulai masuk ke dalam gerbong. "Kita sampai," kata kakek Dharma sambil berdiri dan menatap horizon. Di depan sana, di bawah sinar bulan purnama yang bulat sempurna, terhampar lautan pasir yang luas dan tandus. Dan di tengah-tengahnya, terlihat reruntuhan bangunan kuno yang menjulang seperti tulang belulang raksasa. Gurun pasir hantu. "Tempat ini auranya beda," gumam Sarah. "Alat detektor elektromagnetiku langsung error. Persiapkan diri kalian. Mata-mata tadi pasti sudah melapor ke MR Black. Kita punya waktu kurang dari 1 jam sebelum pasukan utamanya datang dengan helikopter," kata kakek Dharma serius. Raka menelan ludah. "Helikopter? Kita lawan helikopter pakai apa, kek? Ketapel." Sementara itu, di kejauhan, lampu mobil sedan orang tua Raka terlihat menyusuri jalan paralel di samping rel kereta. Mereka semakin dekat. Papa Raka melihat siluet kereta di kejauhan.
Itu keretanya. Raka ada di sana, teriak Mama Raka. Tapi mereka tidak tahu bahwa Raka sedang menuju ke sebuah tantangan waktu yang bisa memisahkan mereka selamanya. Kereta berhenti dengan suara decitan rem yang memekakkan telinga. Uap panas mengepul. Pintu gerbong terbuka lebar menghadap gurun pasir yang sunyi. Ayo turun. Petualangan sesungguhnya baru dimulai, ajak kakek Dharma. Raka melangkah turun ke atas pasir. Kakinya tenggelam sedikit. Angin gurun menerpa wajahnya. Di tangannya, kunci surya bergetar semakin hebat dan bersinar semakin terang. Seolah-olah ia sedang memanggil rumahnya yang hilang. Di depan sana, observatorium kuno menunggu. Dan di balik bayang-bayang pilar batunya, sesuatu yang lebih tua dan lebih misterius daripada Emer Black sedang mengintai. Menunggu saat yang tepat untuk mengambil kunci itu dan pemiliknya. Raka berhasil lolos dari bahaya di atas kereta, tapi kini dia berdiri di tanah tak bertuan. Di tengah gurun yang menyimpan misteri masa lalu, tanpa sinyal, tanpa air, dan dikejar waktu. Mampukah Sarah memecahkan teka-teki rasi bintang di observatorium kuno itu? Dan apakah orang tua Raka berhasil menyusul sebelum Emer Black tiba dengan pasukannya? Tekan tombol like jika jantung kalian ikut berdebar saat adegan di kereta tadi. Dan jangan lupa subscribe Radio Kelam, karena di bagian 4, Gerbang Bintang, kita akan menyaksikan keajaiban visual saat portal dimensi terbuka dan pertempuran besar dimulai. Tetaplah di sini, karena kegelapan semakin pekat sebelum fajar menyingsing. Selamat datang kembali di tengah padang pasir tak bertuan, para pendengar Radio Kelam. Jika kalian merasa hidup kalian berat, cobalah bayangkan nasib Raka saat ini. Berlari di tengah gurun jam 1 pagi, dikejar konglomerat gila, dan satu-satunya petunjuk jalan adalah bintang di langit. Setelah berjalan kaki hampir 2 km dari tempat kereta berhenti, napas Raka, kakek Dharma, dan Sarah sudah seperti suara knalpot motor tua yang telat ganti oli. "Kek, Sarah," serius nanya. "Kita ini mau menyelamatkan dunia atau mau simulasi jalan kaki ke Makkah? Kaki saya rasanya sudah mau resign dari tubuh." Keluh Raka sambil mengibas-ngibaskan pasir yang masuk ke dalam sepatunya. "Berhenti mengeluh, Raka. Lihat ke depan," potong kakek Dharma. Napasnya terdengar berat namun matanya berbinar. Raka mendongak. Di depan mereka, menjulang siluet bangunan yang membuat bulu kuduk berdiri. Itu bukan sekadar reruntuhan. Itu adalah observatorium kuno. Pilar-pilar batu raksasa setinggi 10 meter berdiri melingkar, menyerupai Stonehenge tapi versi lebih misterius. Di tengahnya, terdapat sebuah altar batu datar yang permukaannya dipenuhi lumut kering dan ukiran aneh. Angin gurun bertiup kencang di sela-sela pilar, menciptakan suara siulan uung yang terdengar seperti nyanyian alam yang sedih. Tempat ini, energinya gila. Sarah mengeluarkan kompas dari sakunya. Jarum kompas itu berputar-putar tidak terkendali seperti gas. Medan magnet di sini kacau balau. Ini pasti titik temu antar dimensi. Mereka berlari menuju altar di tengah lingkaran pilar. Sarah langsung menyalakan senter, menyapu permukaan batu altar itu. "Ini dia. Ini peta bintangnya," seru Sarah antusias. "Kalian lihat lubang-lubang kecil ini? Ini posisi rasi bintang Orion, Scorpio, dan tunggu, ini rasi bintang apa? Bentuknya kayak panci gosong." "Itu Ursa Major, Sarah." "Biduk," koreksi kakek Dharma. "Cepat, bacakan kodenya. Bulan purnama sudah hampir mencapai titik puncak." Sarah mengangguk cepat. Dia mengeluarkan buku catatan kecilnya, mencocokkan pola di altar dengan posisi bintang di langit malam itu. "Oke, Raka. Dengarkan. Kunci surya itu adalah saklarnya. Tapi untuk menyalakannya, kita butuh posisi yang presisi. Lihat bayangan pilar paling tinggi itu." Sarah menunjuk pilar batu di sisi utara. Raka mengikuti arah telunjuk Sarah. "Iya, kenapa?" Saat bayangan pilar itu menyentuh tepat di tengah altar, itu artinya gerbang terbuka. "Kamu harus meletakkan kunci surya di sana detik itu juga. Tidak boleh telat sedetik pun, atau kuncinya akan rusak dan meledak." "Meledak? Kok baru bilang sekarang?" Raka panik, tangannya yang memegang kunci emas itu gemetar hebat. "Ini kunci apa granat sih?" "Fokus Raka. Bayangannya sudah bergerak," teriak kakek Dharma. Suasana semakin tegang. Cahaya bulan purnama bersinar terang benderang,
membuat bayangan pilar batu bergerak perlahan di atas pasir, mendekati altar. Sret, sret, suara pasir bergeser terdengar sangat keras di telinga Raka. 3 meter lagi. Hitung Sarah. 2 meter. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang bukan berasal dari alam. Suara baling-baling yang memecah udara. Dap 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 dap. Suara apa itu? Tanya Raka tanpa menoleh. Helikopter, wajah kakek Dharma memucat. Emer Black sudah datang. Cahaya sorot yang sangat terang tiba-tiba jatuh dari langit, menyorot mereka bertiga di tengah reruntuhan. Angin dari baling-baling helikopter membuat badai pasir kecil, pedih di mata. Jangan bergerak, menjauh dari altar. Suara teriakan terdengar dari pengeras suara helikopter. Di kejauhan, lampu-lampu mobil off-road terlihat mendekat dengan cepat, melompati gundukan pasir seperti monster besi yang kelaparan. Abaikan mereka Raka. Pasang kuncinya. Sekarang, teriak Sarah mengatasi kebisingan helikopter. Bayangan pilar menyentuh tengah altar. Raka memejamkan mata. Bismillah, kalau meledak, tolong kuburkan saya sama HP saya. Klak. Raka menghantamkan kunci surya ke cekungan di tengah altar batu. Hening. 1 detik. 2 detik. Kok nggak ada apa-apa? Prank ya? Tanya Raka bingung. Tiba-tiba, jum. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Bukan gempa biasa. Ini getaran yang terasa sampai ke tulang sumsum. Altar batu itu mulai bersinar. Garis-garis cahaya biru neon menjalar dari kunci surya, menyebar ke lantai, merambat naik ke pilar-pilar batu di sekeliling mereka. Cahaya itu menyilaukan, mengalahkan sorot lampu helikopter. Lalu, di langit di atas mereka, udara mulai retak. Ya, retak seperti kaca yang pecah. Kretek, kraa. Dari retakan langit itu, sebuah pemandangan yang tidak masuk akal perlahan muncul. Bukan langit hitam, melainkan pemandangan sebuah kota. Sebuah kota megah yang terbuat dari emas dan kristal, melayang di balik tabir dimensi. Menara-menara tinggi yang bentuknya futuristik namun memiliki ornamen kuno terlihat berkilauan. Kendaraan-kendaraan aneh terbang di antaranya. Itulah kota Fata Morgana. Indah sekali. Gumam kakek Dharma, air mata menetes di pipinya. Legenda itu benar. Raka melongo sampai lalat bisa masuk. Gila, itu resolusinya 8K apa gimana? Bening banget. Namun, kekaguman mereka dihancurkan oleh realita. Mobil-mobil off-road Emer Black sudah mengepung reruntuhan. Belasan pria bersenjata lengkap dengan seragam taktis hitam turun dan langsung menodongkan senjata laras panjang. Helikopter mendarat perlahan, menerbangkan debu ke segala arah. Dari dalam helikopter, turunlah seorang pria paruh baya dengan setelan jas putih yang sangat rapi dan aneh untuk dipakai di burung. Dia memakai kacamata hitam bulat dan memegang tongkat jalan berhulu berlian. Inilah Emer Black, penjahat dengan selera busana yang patut dipertanyakan. Bravo, bravo. Emer Black bertepuk tangan pelan sambil berjalan mendekat. Pemandangan yang luar biasa. Terima kasih sudah membukakan pintu untukku. Nah, Raka, kakek, dan Sarah mundur hingga punggung mereka menempel di pilar bercahaya. Portal di atas mereka sudah terbuka sepenuhnya, menciptakan tangga cahaya yang turun ke tanah. Jangan mendekat, atau saya cabut kuncinya, ancam Raka, tangannya melayang di atas kunci surya. Emer Black tersenyum licik. Silakan saja, tapi kalau kau cabut kuncinya, portal itu akan menutup dan memotong apa saja yang ada di jalurnya, termasuk teman cantikmu ini. Emer Black menjentikkan jari. 2 orang anak buahnya dengan cepat menyergap Sarah. Lepaskan aku, dasar gorila botak. Sarah meronta, menendang tulang kering salah satu penjaga. Tapi tenaga Sarah kalah jauh. Sebuah senjata dingin ditempelkan di pelipis Sarah. Sarah, teriak Raka dan kakek berbarengan. Pilihan ada di tanganmu, bocah, kata Emer Black santai sambil membersihkan debu di jas putihnya. Kau pandu kami masuk ke dalam kota itu, dan gadismu selamat. Atau kau melawan, dan aku akan pastikan dia celaka di gurun ini. Oh, dan kakekmu juga. Raka gemetar. Dia melihat ke arah kakek Dharma. Kakek mengangguk pelan, memberikan isyarat mata yang sulit diartikan. Raka menatap Sarah yang wajahnya pucat tapi matanya menyiratkan pesan. Jangan menyerah. Tapi Raka tidak bisa membiarkan Sarah celaka. Oke,
Oke, Anda menang, Tuan Jas Putih. Raka mengangkat tangan menyerah. Jangan sakiti mereka. Saya akan antar Anda ke dalam. Tapi ingat, kalau di sana ada alien yang minta tumbal, Anda duluan yang maju ya. Emer Black tertawa. Anak pintar. Lucu, tapi pintar. Emer Black memberi isyarat pada pasukannya. Bawa mereka. Kita masuk sekarang sebelum portalnya tidak stabil. Raka dipaksa berjalan di depan, mendekati tangga cahaya itu. Kakek Dharma berjalan di sampingnya, sementara Sarah dibawa di belakang oleh dua penjaga, dengan Emer Black mengekor santai. Saat kaki Raka menginjak anak tangga cahaya yang pertama, rasanya aneh. Seperti menginjak air yang padat, dingin dan menggelitik. Raka, bisik kakek Dharma pelan sekali, nyaris tak terdengar. Ingat cerita kakek tentang jebakan tikus. Raka menoleh sedikit. Dia ingat, kakek pernah bilang, cara terbaik menangkap tikus besar bukan dengan mengejarnya, tapi membiarkannya masuk ke tempat yang dia inginkan, lalu menutup pintunya. Raka mengedipkan mata tanda mengerti. Mereka pun mulai menaiki tangga cahaya itu, meninggalkan gurun pasir yang dingin menuju kota emas yang melayang di langit. Tepat saat rombongan terakhir Emer Black masuk ke dalam portal, sebuah mobil sedan keluarga yang penuh debu dan penyok sana-sini berhenti di pinggir reruntuhan. Papa dan Mama Raka keluar dari mobil, terengah-engah. Mereka mendongak ke langit, melihat putra mereka sedang berjalan menaiki cahaya menuju dimensi lain, dikawal oleh pasukan bersenjata. Raka, teriak Mama Raka histeris. Raka sempat menoleh ke bawah. Dia melihat orang tuanya. Ada rasa haru yang meledak di dadanya. Mereka datang. Papa dan Mama datang. Tunggu aku, Ma, Pak. Raka bakal pulang bawa oleh-oleh, teriak Raka dalam hati. Lalu, cahaya menyilaukan menelan mereka semua. Portal itu bergetar, namun tidak tertutup. Ia menunggu. Menunggu mangsanya masuk lebih dalam. Akhir dari bagian 4. Raka, kakek, dan Sarah kini berada di dalam cengkeraman Emer Black, masuk ke wilayah asing yang penuh teknologi mematikan. Sementara orang tua Raka hanya bisa menatap nanar dari bawah. Apakah kota Fata Morgana benar-benar surga teknologi? Atau itu adalah kuburan massal bagi mereka yang serakah? Dan apa rencana jebakan tikus yang dibisikkan kakek Dharma? Tekan tombol like untuk keberanian Raka. Dan jangan lupa subscribe Radio Kelam. Nyalakan lonceng notifikasi, karena di bagian 5, jebakan waktu, kita akan melihat bagaimana teknologi masa depan bisa menjadi mimpi buruk paling mengerikan bagi Emer Black. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hati-hati dengan apa yang kalian inginkan. Selamat datang di dimensi lain, para penjelajah Radio Kelam. Tahan napas kalian, karena oksigen di sini mungkin berbayar. Kita baru saja melangkah masuk melewati gerbang cahaya bersama Raka, kakek Dharma, Sarah, dan rombongan pasukan modis pimpinan Emer Black. Sensasi melewati portal itu rasanya seperti tubuh kalian dimasukkan ke dalam mesin cuci, diputar mode pengering, lalu dilepaskan begitu saja. Bruk. Kaki Raka mendarat di atas lantai yang terbuat dari bahan aneh. Bukan keramik, bukan kaca, tapi transparan dan keras. Di bawah kakinya, Raka bisa melihat awan-awan berarah. Wah, kita melayang. Ini kalau jatuh, sampainya besok pagi kali ya. Gumam Raka sambil memegang perutnya yang mual. Mereka telah sampai di kota Fata Morgana. Pemandangannya sungguh di luar nalar. Gedung-gedung pencakar langit yang terbuat dari emas murni menjulang menembus awan. Ada kendaraan berbentuk kapsul yang terbang tanpa suara. Pohon-pohon kristal tumbuh berjejer rapi. Tapi ada satu hal yang membuat tempat ini terasa sangat aneh. Sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada suara klakson, tidak ada suara orang mengobrol, tidak ada burung berkicau. Kota ini megah, canggih, tapi mati. Seperti server game yang sudah ditinggalkan pemainnya. Luar biasa, bisik Emer Black. Matanya berbinar rakus di balik kacamata hitamnya. Dia mengetuk-ngetuk lantai transparan itu dengan tongkat berliannya. Lihat teknologi ini. Kita bisa memindahkan Jakarta ke Mars dengan teknologi ini. Pak, jangan norak deh. Ingat, kita tamu di sini. Jaga sikap, jangan buang sampah sembarangan. Celetuk Raka, mencoba menutupi ketakutannya. Emer Black tidak peduli. Dia mendorong Raka maju dengan ujung tongkatnya. Jalan, bocah.
Bawa kami ke pusat energi. Kuncimu itu kompasnya. Kunci surya di tangan Raka bersinar terang, memancarkan sinar laser lurus yang menunjuk ke sebuah bangunan paling tinggi di pusat kota. Bangunan itu berbentuk jam pasir raksasa yang terbalik. Mereka berjalan menyusuri jalanan kota mati itu. Kakek Dharma terus mengamati sekeliling dengan wajah cemas. "Raka," bisik kakek pelan. "Perhatikan patung-patung itu." Raka menoleh. Di pinggir jalan, banyak terdapat patung manusia dengan berbagai pose. Ada yang sedang berjalan, ada yang sedang duduk, ada yang sedang tertawa. Tapi saat Raka melihat lebih dekat, itu bukan patung. Teksturnya terlalu detail. "Kek, itu bukan patung kan?" tanya Raka ngeri. "Itu penduduk kota ini," jawab kakek lirih. "Mereka bukan membatu. Mereka berhenti dalam waktu, terjebak dalam 1 detik untuk selamanya." Bulu kuduk Raka merinding sampai ke ubun-ubun. Jadi ini alasan kota ini sunyi? Penduduknya di pos permanen? Mereka sampai di depan menara jam pasir terbalik itu. Pintunya terbuka otomatis saat mendeteksi kunci surya. Di dalamnya, terdapat sebuah ruangan luas yang dipenuhi panel-panel cahaya hologram. Dan di tengah ruangan, melayang sebuah benda yang sangat indah namun mengerikan. Jam keabadian. Benda itu berbentuk bola kristal yang di dalamnya terdapat galaksi mini yang berputar. Di sekelilingnya, cincin-cincin emas berputar lambat. "Itu dia." Suara Emer Black bergetar karena nafsu. "Alat pengendali waktu. Dengan benda itu, aku bisa kembali ke masa lalu, membeli saham Apple sebelum naik, atau menghapus saingan bisnisku sebelum mereka lahir. Aku akan jadi penguasa." Cita-citanya standar banget ya. Gak ada yang lebih kreatif? Kayak bikin dinosaurus hidup lagi buat jadi ojek online gitu, sindir Raka. Emer Black mengabaikan Raka. Dia berlari kecil menaiki tangga menuju podium tempat jam keabadian itu melayang. "Tunggu," teriak kakek Dharma. "Jangan sentuh itu. Itu bukan alat pengendali waktu. Itu jebakan waktu." Emer Black berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan meremehkan. "Diam kau orang tua. Kau hanya iri karena tidak paham teknologi masa depan. Bacalah tulisan di bawahnya," seru kakek Dharma menunjuk ukiran di lantai podium. Bahasa kuno itu artinya, waktu adalah sungai yang tidak boleh dibendung. Siapa yang mencoba meminum seluruh air sungai, akan tenggelam bersamanya. Kota ini tidak hancur karena perang, tapi karena mereka mencoba menghentikan waktu agar peradaban mereka abadi. Dan lihat hasilnya, mereka jadi patung. Sarah, yang masih ditahan oleh 2 penjaga berbadan besar, ikut berteriak. "Dia benar. Lihat panel energinya. Itu tidak stabil. Kalau Anda aktifkan, dimensi ini akan runtuh." Emer Black tertawa keras. Tawa yang menggema di ruangan kosong itu. "Runtuh? Tidak. Ini hanya butuh tangan yang kuat untuk mengendalikannya. Dan tanganku sangat kuat." Emer Black mengangkat tangannya, hendak menyentuh bola kristal itu. "Raka, sekarang," teriak kakek Dharma. Ini adalah kode. Raka tahu dia harus bertindak. Otak gamernya memproses situasi dengan cepat. "Quest, hentikan om-om gila. Weapon, kunci surya." Raka melihat celah di panel kendali utama yang ada di dekatnya. Bentuk celahnya pas dengan kunci surya. "Maaf ya om, game over." Raka berlari dan menancapkan kunci surya ke panel kendali itu, lalu memutarnya ke arah berlawanan jarum jam sekuat tenaga. Klak! Seketika, seluruh ruangan berubah warna menjadi merah. Alarm berbunyi nyaring. "Beep! Beep! Beep!" Suara robot wanita terdengar dari segala penjuru, berbicara dalam bahasa kuno yang anehnya Raka mengerti. Mungkin fitur auto-translate dari kuncinya. "Peringatan! Pelanggaran protokol waktu terdeteksi. Sistem penghancuran diri diaktifkan dalam T-60 detik. Apa yang kau lakukan, bocah?" teriak Emer Black panik. Bola kristal jam keabadian itu mulai berputar liar. Cincin-cincin emasnya bergesekan, mengeluarkan percikan listrik ungu. Lantai ruangan mulai bergetar dan retak. "Sistem pertahanan kota aktif," teriak Sarah. Gravitasi mulai kacau. Benar saja, tiba-tiba, tubuh mereka terasa ringan. Para penjaga Emer Black yang bertubuh besar mulai melayang-layang tak terkendali seperti balon gas yang lepas. "Wah, bos, tolong bos. Saya nggak bisa turun."
teriak salah satu penjaga sambil menggapai-gapai udara. Kesempatan, pikir Raka. Karena gravitasi rendah, Raka melompat tinggi ala astronot di bulan. Dia melayang ke arah Sarah. Hiya, tendangan tanpa bayangan. Raka menendang tangan penjaga yang memegang Sarah. Penjaga itu kaget dan melepaskan pegangannya, lalu terpental jauh ke langit-langit ruangan. Sarah terlepas. Raka menangkap tangan Sarah. Ayo lari. Tempat ini mau jadi debu, teriak Raka. Kakek Dharma sudah menunggu di dekat pintu keluar. Tapi Emer Black tidak mau menyerah. Meskipun ruangan berguncang dan anak buahnya beterbangan seperti nyamuk, dia tetap berusaha meraih jam keabadian itu. Ini milikku. Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Emer Black nekat memeluk bola kristal itu. Dan saat itulah, kejadian aneh terjadi. Begitu kulit Emer Black menyentuh bola itu, tangannya tidak memegang benda padat. Tangannya mulai menembus bola itu. Dan kemudian, tangannya mulai memudar. Menjadi transparan. Apa? Apa ini? Emer Black berteriak histeris melihat jari-jarinya menghilang satu persatu. Itu paradoks waktu, teriak kakek Dharma dari ambang pintu. Mesin itu menghapus keberadaanmu dari sejarah. Lepaskan bodoh. Tidak. Emer Black mencoba menarik tangannya, tapi terlambat. Efek itu menjalar cepat ke lengannya. Separuh badan Emer Black mulai menjadi seperti hantu, berkedip-kedip antara ada dan tiada. Sistem penghancuran diri, 30 detik. Gedung-gedung emas di luar jendela mulai runtuh menjadi pasir. Langit kota Fata Morgana yang indah mulai retak seperti cermin pecah, memperlihatkan kekosongan hitam di baliknya. Ayo Raka, tinggalkan dia. Sarah menarik tangan Raka. Tunggu, kuncinya. Raka nekat melayang balik ke panel kendali. Kunci surya itu adalah satu-satunya tiket pulang. Dia mencabut kunci itu dengan susah payah. Sret, begitu kunci dicabut, gravitasi kembali normal secara mendadak. Brak, semua orang jatuh menghantam lantai. Emer Black jatuh berguling, menyerang kesakitan. Badannya sudah kembali padat, tapi terlihat glitch atau cacat, seperti file gambar yang rusak. Jas putihnya robek-robek, kacamatanya pecah. Raka, Sarah, dan kakek Dharma berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar menara, menuruni tangga, dan kembali ke jalanan kota yang sedang kiamat. Jalanan transparan itu mulai pecah. Mereka harus melompat-lompat menghindari lubang yang langsung menuju jurang antah berantah. Gerbangnya di sana. Itu tangga cahayanya masih ada, tunjuk kakek Dharma. Di ujung jalan, portal menuju gurun pasir masih terbuka, tapi ukurannya semakin mengecil. Seperti lubang drainase yang sedang menyedot air. Lari! Jangan nengok ke belakang kayak film horor, teriak Raka. Di belakang mereka, gelombang penghancur menyapu kota. Gedung-gedung emas meledak menjadi debu berkilauan. Suaranya bukan ledakan api, tapi suara wow merendah yang menyakitkan telinga. Emer Black, dengan sisa tenaganya, merangkak keluar dari menara. Dia melihat Raka dan rombongannya sudah hampir mencapai portal. Tunggu aku. Jangan tinggalkan aku, teriak Emer Black menyedihkan. Kesombongannya hilang tak berbekas. Raka sampai di bibir portal. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat Emer Black yang terpincang-pincang dikejar gelombang debu. Raka ragu sejenak. Haruskah dia menolong? Tapi kemudian, dia melihat saku jas Emer Black yang robek. Dari sana berjatuhan koin-koin emas dan artefak kecil yang sempat dia ambil dari menara. Bahkan di saat nyawanya terancam, orang tua itu masih sempat mengantongi harta. Dasar manusia, gumam kakek Dharma. Raka, Sarah, dan kakek melompat masuk ke dalam portal cahaya. Sus, tubuh mereka tersedot kembali ke lorong dimensi yang memusingkan. Di belakang mereka, Emer Black berusaha menggapai pinggiran portal. Jari-jarinya menyentuh cahaya. Dapat, pikir Emer Black. Tapi beban di saku-sakunya terlalu berat. Emas-emas curian itu membebaninya. Lantai di bawahnya runtuh. Tidak, Emer Black terperosok jatuh. Namun, sebelum dia jatuh ke jurang ketiadaan, gelombang kejut dari portal yang menutup melempar tubuhnya dengan keras. Blaak, kembali ke gurun pasir. Papa dan Mama Raka yang sedang menangis di dekat altar batu tiba-tiba dikejutkan oleh ledakan cahaya. Dari dalam cahaya itu, 3 sosok terlempar keluar seperti ditembakkan dari meriam, mendarat di atas tumpukan pasir empuk. Brooke,
Bro, itu Raka, Sarah, dan kakek Dharma. Mereka batuk-batuk, penuh debu, tapi utuh. Raka! Mama Raka langsung lari memeluk anaknya. Kamu hidup, nak. Kamu hidup. Raka yang masih pusing, menyeringai lebar. Halo Ma. Halo Pak. Maaf ya, Raka nggak jadi bawa oleh-oleh emas. Keburu tokonya tutup. Papa Raka memeluk mereka berdua erat-erat. Persetan sama emas. Kamu selamat aja, Papa udah bersyukur. Tapi drama belum selesai. Beberapa meter dari mereka, portal itu memuntahkan satu sampah terakhir sebelum menutup selamanya. Gedebuk. Sesosok tubuh jatuh dengan keras di pasir. Itu Emmer Black. Dia masih hidup, tapi kondisinya menyedihkan. Bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan seperti orang gila, dan dia meracau tidak jelas. Jamku, waktuku, sahamku. Dan yang paling parah, dia tidak membawa satu keping emas pun. Semua jarahannya tertinggal di dimensi yang sudah musnah. Di sekelilingnya, pasukan bersenjatanya yang tadi garang, sekarang bengong. Bos mereka yang cool, sekarang terlihat seperti gelandangan yang baru diusir dari jembatan. Sarah berdiri, membersihkan kacamatanya. Dia berjalan mendekati Emmer Black yang sedang menangis di pasir. Permisi tuan, kata Sarah sopan tapi menohok. Menurut hukum fisika dan hukum karma, apa yang Anda tanam, itulah yang Anda tuai. Dan sepertinya panen Anda gagal total tahun ini. Emmer Black menatap Sarah dengan tatapan kosong. Mentalnya hancur. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Rupanya, ledakan energi di observatorium tadi terdeteksi oleh satelit pemerintah, dan pasukan keamanan perbatasan sedang menuju ke sana. Ayo kita pergi, kata kakek Dharma. Biarkan polisi yang mengurus sisanya. Petualangan kita sudah selesai. Raka menatap langit gurun yang kini kembali tenang. Bintang-bintang bersinar biasa saja, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di saku jaketnya, kunci surya sudah berhenti bersinar. Warnanya berubah menjadi besi karatan biasa. Tugasnya sudah selesai. Tapi tunggu dulu. Raka meraba saku celananya yang lain. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang keras dan bulat. Raka ingat, saat dia melompat di ruangan gravitasi rendah tadi, dia sempat menyenggol meja pajangan dan secara refleks menangkap beberapa koin yang melayang. Dia mengintip sedikit ke dalam saku. Ada 3 keping koin emas dengan ukiran kuno. Raka tersenyum licik. Yah, minimal cukup buat ganti rugi bensin sama beli cilok 1 gerobak, batinnya. Akhir dari bagian 5. Emmer Black hancur lebur, Raka dan keluarganya selamat, dan portal dimensi berbahaya itu sudah tertutup selamanya. Tapi apakah cerita benar-benar berakhir bahagia? Raka masih punya 3 keping koin emas misterius di sakunya. Apakah koin itu aman? Atau ada kutukan yang menempel? Dan bagaimana reaksi pemerintah saat menemukan Emmer Black yang meracau soal kota emas? Jangan beranjak dulu. Tekan tombol like untuk aksi tendangan gravitasi Raka, dan pastikan kalian sudah subscribe Radio Kelam. Karena di bagian 6, harta yang sesungguhnya, kita akan melihat penutup yang manis, mengejutkan, dan penuh makna dari petualangan gila ini. Sampai jumpa di ending cerita. Tetaplah kepo, karena kepo itu awal dari petualangan. Malam di gurun pasir hantu perlahan mulai memudar, digantikan oleh semburat oranye fajar di ufuk timur. Angin pagi yang dingin menusuk tulang, menyapu sisa-sisa kekacauan yang baru saja terjadi. Di tengah hamparan pasir itu, Raka, kakek Dharma, dan Sarah duduk bersandar pada pilar batu observatorium yang kini sudah tidak bercahaya lagi. Napas mereka masih memburu, jantung mereka masih berdetak secepat drummer musik metal. Tapi ada satu perasaan yang mendominasi. Lega. Beberapa meter dari mereka, portal cahaya yang tadi menjadi gerbang menuju kota Fata Morgana, perlahan menyusut. Suaranya mendesis seperti api yang disiram air. SSSSH. Plop. Dan begitu saja, gerbang menuju peradaban masa depan itu lenyap. Menjadi butiran pasir biasa yang tertiup angin. Tidak ada bukti bahwa kota emas itu pernah ada, kecuali ingatan mereka yang mengalaminya. Yah, tutup permanen. Gumam Raka sambil menepuk-nepuk celananya yang penuh pasir. Padahal saya belum sempat check-in lokasi buat pamer di medsos. Di sisi lain reruntuhan, pemandangannya agak menyedihkan. Emmer Black,
Sang konglomerat yang biasanya tampil perlente, kini meringkuk di tanah seperti anak kecil yang kehilangan balon. Jas putih mahalnya sudah berubah warna menjadi coklat kusam, robek di sana-sini. Dia terus meracau, matanya menatap kosong ke arah bekas portal. Waktu, aku hampir memegang waktu. Kenapa pasir? Kenapa hanya pasir? Ratau Emer Black. Pasukan bayarannya yang tadi garang, kini sudah dilucuti senjatanya oleh satuan kepolisian perbatasan yang datang bersama orang tua Raka. Ternyata, sinyal ledakan energi dari observatorium itu memancing patroli militer yang mengira ada uji coba rudal ilegal. Angkat tangan. Jangan bergerak. Polisi memborgol anak buah Emer Black satu persatu. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah adegan mengharukan sedang terjadi. Papa dan Mama Raka berlari menerobos garis polisi. Langsung menubruk Raka dalam sebuah pelukan keluarga yang erat. Raka, ya ampun nak, kamu bikin Mama jantungan. Mama Raka menangis sesenggukan, memeriksa wajah anaknya inci demi inci. Ada yang luka? Ada yang patah? Atau ada yang hilang? Ada MA, jawab Raka datar. Apa yang hilang? Papa Raka panik. Sandal jepit Raka. Ketinggalan satu di dimensi lain. Sayang banget. Padahal itu sandal limited edition beli di pasar malam. Jawab Raka sambil nyengir. Papa Raka langsung menjitak pelan kepala anaknya, lalu memeluknya lagi. Kali ini lebih erat. Bahu Papa Raka berguncang. Dia menangis. Pria yang selama ini gengsi dan keras kepala karena urusan bisnis, akhirnya runtuh di hadapan keselamatan anaknya. Maafin Papa, Raka. Maafin Papa yang cuma mikirin uang sampai kamu nekat kayak gini. Papa janji, Papa nggak akan biarin kamu dalam bahaya lagi. Raka tersenyum. Inilah momen yang dia tunggu. Bukan harta karun, tapi melihat orang tuanya akur lagi. Ya Pak, asal jangan suruh Raka jalan kaki di gurun lagi ya. Kapok. Sementara itu, Sarah sedang sibuk menjelaskan situasi kepada komandan polisi dan seorang pejabat pemerintah setempat yang datang naik helikopter. Tentu saja, Sarah yang cerdas tidak menceritakan soal kota masa depan atau mesin waktu. Itu hanya akan membuat mereka dianggap gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jadi begini Pak, jelas Sarah dengan gaya akademis yang meyakinkan. Kami menemukan situs observatorium kuno ini. Emer Black dan komplotannya adalah sindikat pencuri artefak internasional yang mencoba meledakkan situs ini untuk mengambil komponen berharganya. Untungnya, Raka dan kakek Dharma berhasil menggagalkan rencana mereka. Pejabat pemerintah itu, seorang bapak-bapak berkumis tebal bernama Pak Budi, mengangguk-angguk kagum sambil melihat reruntuhan pilar batu. Luar biasa. Ini penemuan arkeologi terbesar abad ini. Situs ini membuktikan peradaban maju pernah ada di wilayah kita. Negara berhutang budi pada kalian, seru Pak Budi antusias. Kakek Dharma mendekat, menopang tubuhnya dengan tongkat. Jadi, situs ini akan dijaga Pak. Tentu saja Mbah, kami akan jadikan cagar budaya. Tidak akan ada yang boleh merusaknya lagi. Raka yang mendengar percakapan itu mendekat. Dia menyenggol lengan Sarah. Sar, cagar budaya sih keren. Tapi, cagar budaya bisa buat bayar hutang papa saya nggak? Soalnya tadi saya nggak sempat bawa emas batangan dari sana. Sarah tersenyum misterius. Coba periksa saku kanan jaketmu, Raka. Raka mengerutkan kening. Kenapa? Ada kala jengking. Periksa saja. Raka merogoh saku jaketnya. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, keras, dan berat. Dia mengeluarkannya. Di telapak tangan Raka, tergeletak 3 keping koin. Tapi ini bukan koin biasa. Warnanya bukan emas kuning mencolok, melainkan platinum berkilauan dengan inti yang berdenyut cahaya biru redup. Di permukaannya terukir simbol matahari dan jam pasir. Ini adalah koin yang sempat Raka tangkap saat dia melayang di ruang anti-gravitasi di menara kota Fata Morgana tadi. Mata Pak Budi, si pejabat pemerintah, langsung melotot melihat koin itu. Itu, benda apa itu nak? Sarah mengambil alih pembicaraan. Ini adalah koin kuno dari dinasti yang membangun tempat ini. Pak, kami menemukannya di reruntuhan. Menurut estimasi saya sebagai arkeolog, 1 keping ini nilainya bisa setara dengan... Sarah menyebutkan angka yang membuat Raka hampir pingsan berdiri. Miliaran, teriak Raka dan papanya berbarengan.
Dan karena kalian yang menemukannya dan menyerahkannya ke negara untuk diteliti, kalian berhak mendapatkan hadiah penemuan serta kompensasi yang sangat besar. Tambah Pak Budi sambil menyalami tangan Papa Raka. Selamat Pak, ini aset negara, tapi jasa kalian akan dibayar lunas. Raka lemas, kakinya gemetar. Pak lunas Pak, utang toko, cicilan rumah, sampai tunggakan uang kas sekolah Raka, lunas semua. Papa dan Mama Raka saling pandang, lalu tertawa lepas. Tawa yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Beban berat yang menghimpit dada mereka selama berbulan-bulan, lenyap seketika bersama angin gurun. 2 minggu kemudian, suasana di rumah kakek Dharma di desa Sukasepi kembali tenang. Tapi kali ini lebih ceria. Tidak ada lagi suasana suram. Toko elektronik keluarga Raka di kota sudah dibuka kembali dengan modal baru. Papa dan Mama memutuskan untuk mengelola toko bersama-sama, membagi tugas dengan adil, dan berjanji tidak akan membawa masalah pekerjaan ke meja makan. Sore itu, Raka sedang duduk di beranda rumah kakek, menikmati teh manis hangat dan pisang goreng buatan Mama. "Jadi, kamu sekarang selebriti ya?" goda Sarah yang datang berkunjung. Dia membawa setumpuk majalah sains yang memuat foto Raka, dengan pose konyol, di halaman depan dengan judul, "Remaja Penemu Situs Matahari." "Ah, biasa aja. Cuma kemarin ada yang nawarin jadi brand ambasador obat masuk angin. Katanya muka saya cocok buat orang yang habis tersesat di gurun." Canda Raka. Kakek Dharma keluar membawa nampan berisi kopi. Dia duduk di kursi goyang kesayangannya. "Kek," panggil Raka. "Kunci suryanya gimana?" Kakek menunjuk ke arah dada Raka. "Kamu yang simpan. Kakek sudah tua. Lagi pula, kuncinya sudah matikan." Raka meraba kalung yang dia pakai di balik kaosnya. Kunci surya itu kini tergantung di sana, menjadi liontin besi tua yang kusam dan berkarat. Tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi energi. Hanya sepotong besi tua. Iya sih, sudah mati. Tapi Raka simpan buat kenang-kenangan. Siapa tahu nanti kalau Raka punya cucu, kuncinya nyala lagi, kata Raka santai. Sarah tertawa. "Jangan deh. Cukup satu kali seumur hidup dikejar orang gila pakai jas putih." Suasana sore itu begitu hangat. Raka melihat ke arah orang tuanya yang sedang tertawa bersama di kebun depan, membantu kakek menyiram tanaman. Pemandangan itu jauh lebih indah daripada kota emas manapun yang pernah dia lihat. Raka menyadari sesuatu. Memang benar, uang hadiah dari pemerintah menyelamatkan ekonomi keluarganya. Kain kuno itu memberikan mereka modal. Tapi harta yang sesungguhnya bukanlah emas, bukan teknologi canggih, bukan juga kebenaran. Harta yang sesungguhnya adalah kesempatan kedua. Kesempatan kedua bagi orang tuanya untuk saling mencintai. Kesempatan kedua bagi Raka untuk merasakan kehangatan keluarga yang utuh. Dan kesempatan bagi mereka untuk menyadari bahwa seberat apapun masalah, selama mereka bersama, semuanya bisa dihadapi. "Kek," bisik Raka. "Ya." Kakek benar. Harta karunia bukan di kota itu, tapi di sini. Raka menunjuk dadanya, lalu menunjuk keluarganya. Kakek Dharma tersenyum bijak. "Akhirnya, otakmu nggak isinya kalkulator lagi." "Tapi Kek," Raka mendekatkan wajahnya. "Kalau nanti Raka nemu peta harta karun lagi, kita berangkat lagi kan?" Kakek Dharma tertawa terbahak-bahak sampai batuk. "Dasar bocah petualang. Habiskan dulu pisang gorengmu." Raka tertawa. Dia bersandar di kursi, menatap matahari terbenam yang berwarna keemasan. Tiba-tiba, tanpa sepengetahuan siapapun, liontin kunci surya di balik baju Raka berkedip lemah. Kling! Satu kedipan cahaya biru yang sangat kecil, seolah merespons hangatnya matahari senja. Atau mungkin merespons semangat petualangan yang baru saja tumbuh di hati pemilik barunya. Apakah petualangan benar-benar berakhir? Atau kunci surya hanya sedang tidur siang, menunggu saat yang tepat untuk membuka pintu misteri selanjutnya? Biarlah waktu yang menjawab. Karena bagi Raka, hari ini adalah hari terbaik dalam hidupnya. Tamat. Demikianlah kisah misteri kunci matahari. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa terkadang kita harus tersesat sejauh mungkin untuk menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Terima kasih telah mendengarkan Radio Kelam. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian terhibur dengan nasib sial Raka, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga merasakan ketegangannya.
Dan ingat, jika kalian menemukan benda aneh di gudang tua kakek kalian, hati-hati. Siapa tahu itu bukan rongsokan, tapi tiket menuju dimensi lain. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetaplah waspada, dan selamat malam.